Salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam jumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan pemilihan lokasi. Penanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan rencana tata ruang daerah. Lokasi sesuai dengan peta wilayah komoditas yang akan diusahakan. Bila peta wilayah komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan agroecology zone untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi. Lahan sangat dianjurkan jelas status kepemilikan dan penggunanya. Riwayat lokasi harus diketahui. Pemetaan lahan sebelum melaksanakan usaha produksi, dilakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi, pembibitan, dan penanaman. Kemudian kesuburan lahan. Untuk menjaga kesuburan lahan harus dilakukan pemupukan baik pupuk organik maupun anorganik serta rotasi tanaman. Nah, ini contoh bibit jeruk ya. Jadi pemilihan bibit unggul jeruk harus resmi ya, dan diusahakan untuk berlabel dan diketahui sumbernya. Jangan asal beli, mungkin dari orang jualan dia keliling ya. Jadi kita harus beli di tempat sumber yang pasti, yang diketahui. Nah, ini penanaman
pupuk. Pupuk diberikan untuk memberikan nutrisi tanaman berupa pupuk organik, anorganik. Nah, pupuk dapat digolongkan 3 jenis. Pupuk anorganik yang telah direkomendasikan oleh pemerintah. Pupuk organik atau pupuk kandang atau bisa juga humus. Yang ketiga, pembenah tanah, yaitu bahan sintetis atau alam, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Nah, ini beberapa standar yang harus dipenuhi sebagai berikut. Informasi ketersediaan pupuk. Nah, ini harus berkoordinasi dengan produsen pupuk selaku penanggung jawab, serta menginformasikan jadwal tanam setiap wilayah. Penyimpanan pupuk. Penyimpanan pupuk tidak disatukan dengan pestisida atau stok benih dan produk segar. Apalagi dengan dekat makanan, tidak boleh. Kompetensi. Petani dan penyuluh harus ahli tentang cara atau metode pemupukan. Pencatatan dilakukan seluruh kegiatan sehingga diketahui capaian pendapatan petani. Hati-hati produk palsu, serta dianjurkan menyimpan kwitansi atau nota pembelian pupuk atau obat-obatan untuk antisipasi terhadap peredaran pupuk palsu. Perlindungan tanaman dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu, tidak mengganggu kesehatan manusia, lingkungan, serta tanaman itu sendiri. Standar pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Pengguna pestisida merupakan alternatif terakhir. Tindakan OPT dilakukan atas dasar pengamatan. Penggunaan OPT diterapkan sesuai anjuran baku dan telah dapatkan bimbingan atau latihan penyuluhan dari ahlinya. Nah, ini penyimpanan pestisida harus memenuhi syarat. Simpan di tempat aman, berventilasi, dan tidak bercampur dengan material lain. Jauh dari jangkauan anak-anak, persediaan air cukup untuk mencuci, pasir bila terjadi kontaminasi atau kebocoran. Pengairan. Setiap budidaya tanaman hendaknya didukung dengan sarana air, irigasi yang serba memadai. Digunakan secara efisien, jangan menggunakan air limbah industri. Penggunaan air tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sekitarnya. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang budidaya tanaman pangan. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.